Halo semuanya, halo teman Asah Diri, selamat datang di live podcast Asah Diri. Ini adalah kali pertama kita menjalankan live podcast ini. Jadi kita berdua juga super intrik buat mencoba hal yang baru. Dan itu adalah moto atau base dari Asah Diri. Kita selalu mencoba untuk mengasah diri kita harus mencoba hal-hal baru meskipun itu sangat sering tersambung dengan discomfort karena kita keluar dari zona nyaman kita. Ya, pokoknya di sini tema yang pengen kita bawain base-nya adalah tema tentang ini ya Vin ya, tentang menghadapi rasa takut gagal. Itu adalah main temanya. Tapi tentunya kita di sini udah ngomong dari depan dulu, nanti kita ngalur ngidul kemana, kita lihat aja ngalirnya seperti apa. Spontan Gitu ya, Vin ya. Yoi. Yes. Ya sebenarnya ini baru-baru ini aja sih gue rasain soal tema ini ya, karena gue dulu termasuk orang yang takut gagal sih. Dan semakin kesini, karena gue kayak ngeliat di di sosial media gitu ya, atau yang biasa ditunjukkan ke masyarakat gitu ya, kesannya tuh seolah-olah kayak kalau lu berhasil itu tuh selalu dikaitkan dengan yang namanya materi gitu. Jadi kalau misalkan lu mengerjakan sesuatu yang nggak terlihat hasilnya secara finansial atau secara materi, itu tuh lu kayak sebuah failure gitu. Kayak lu melakukan sesuatu yang ya gagal lah. Gagal di sini juga definisinya mungkin agak ambigu ya. Cuma gue melihatnya seperti itu gitu. Dan belakangan karena gue juga mengenal mindfulness, terus kita juga bangun banyak project yang memang belum terlihat secara finansial gitu ya. Gue jadi sering banget berhadapan sama tema ini gitu. Jadi awalnya gitu sih sebenarnya kenapa gue pengen ngebawa tema ini juga. Oke, it's funny karena kalau gue ngomong tentang rasa takut gagal, termanifestasinya tidak langsung, tapi juga kayak gue ngomong juga, tapi juga tentang hal finansial, tapi nggak langsung ke situ, Vin. Jadi kalau gua base-nya adalah rasa takut gagal, even udah di step-step sebelumnya, step-step kecil sebelumnya. Contoh, misalkan gua bikin video deh, bikin konten gitu misalnya gitu ya. Nah di situ gue naruh misalkan parameter kesuksesan, misalnya kalau banyak yang lihat atau misalkan banyak yang share atau like atau komen atau gitu-gitulah ya. Gitu. Nah di situ di saat gue membuat konten, contohnya gue langsung ada ngerasa takut, aduh what if kalau semua hard work yang gue taruh di sini gitu ya, karena sebelum gue menjadi konten creator atau gue bikin konten gitu ya, gue ngeliat orang-orang anjir bikin konten gitu kayaknya asik banget ya, bikin konten dikit terus bisa langsung gede, orang-orang tahu, terus bisa memberikan dampak yang positif whatever it is gitu ya. Ternyata behind the scenes-nya tidak semudah itu, Ricardo. Curhat ya? Ternyata memang sulit gitu loh. Jadi gue juga ngerasain, aduh, almost sebenarnya sih setiap mau bikin konten gitu ya. Ini worth it nggak ya? Worth it. Jadi gue sering sebelum gue memulai sesuatu, gue udah nimbang duluan gitu loh. Worth it atau enggak? Apakah ini akan sukses atau enggak gitu. Nah, dari definisi kita berdua aja yang tidak sama atau tidak 100% sama gitu ya tentang definisi kegagalan itu sendiri ya. Berarti mungkin gue bisa invite untuk di podcast kali ini nih kita ngomongin dulu nih. Kita nemuin dulu nih titik samanya, titik dasarnya. Kita nih mau ngomongin kegagalan yang definisinya apa. Gitu nggak? Tapi menurut gue dari yang tadi barusan lu ceritain ada silver lining sama apa yang gue pertama buka sih, Bay. Which is definitely. Nggak, maksud gue balik lagi ke hal yang mengarah ke arah quantity gitu. Dimana lu bilang kesuksesan itu dalam segi creator ya terlihat dari segi angka followers atau banyak dari tonton atau enggak. Sedangkan gue juga melihat kayak di society kesuksesan itu juga dinilai dari materi yang banyak jumlahnya gitu. Jadi gue rasa itu silver liningnya itu sih bisa kita ambil.
Cuma di sini sih yang pengen gue bahas juga sebenarnya adalah rasa takut gagalnya itu tuh melimitasi kita banget sih, Bay. Dalam artian, satu, bikin gak maju-maju, bikin procrastinate. Dua, juga kita sebenarnya jadi nggak experience something new sebenarnya kalau kita takut gagal. Jadi dan gue juga baru merasakan ini, gue merasa liberate dari perasaan itu juga baru aja kita sering ngomongin soal mindfulness, kayak awareness gitu, dimana kita juga pengen explore, pengen mengasah diri kayak gitu-gitu, baru gue juga terbuka mindsetnya, ternyata ya nggak apa gagal, justru itu berarti gue mencoba suatu hal yang baru ya gue nggak pernah lakukan gitu. Dan sebelumnya gue justru jauh dari itu, lebih terkungkung dalam kotak kecil, ya udahlah gue ngerjain apa yang gue tahu aja gitu, ya udah pernah berhasil sebelumnya. Jadi iya, itu sih yang makanya gue juga merasakan dari diri gue sendiri, perkembangan gue sebagai individu ya belakangan ya kayak gitu sih. Tapi gimana cara konkretnya lu merubah mindset itu? Karena to be honest, teori ya gue juga tahu lah gitu ya, gimana cara kita bahwa kayak misalkan satu hal yang selalu gue elu-elukan atau gue selalu taruh di posisi atas adalah gimana gue selalu berusaha untuk menikmati prosesnya daripada outcome-nya, karena outcome nggak bisa gue kontrol tapi proses bisa gue kontrol, ya kan? Jadi rasa takut gagal itu kan setelah ada outcome-nya, dan outcome itu dicap menjadi sebuah kegagalan, ya kan? Sedangkan kalau gue fokusnya dengan prosesnya, berarti dengan gue menjalani proses itu saja, whatever the outcome is, gue sudah meraih kesuksesan itu gitu. Teorinya itu gue udah tahu, tapi seringkali gue juga setuju sama lu bahwa rasa takut kegagalan itu yang paralyze kita. Yang paralyze kita either mencoba hal baru, atau pun lu tetap menjalani hal baru itu, tapi lu kayak bawa beban yang sebenarnya nggak harus lu bawa gitu loh. Yang Teufelskreis, yang kayak lingkaran setan, karena lu menjalankan sesuatu dengan beban rasa takut itu, lu jadi nggak bisa perform dan menikmati prosesnya 100%, plus mungkin ditambah karena lu nggak bisa fokus 100%, outcome-nya juga tidak seperti yang lu inginkan atau apapun itu, sehingga itu menjadi Bestätigung, itu menjadi sebuah bukti bahwa tuh kan, bener nih, lu bener kan, lu takut tuh, lu Bestätig tuh apa ya, lu kayak pengakuan gitu ya, Pak. Iya, pengakuan gitu, bener memang sudah seharusnya lu punya rasa takut, nih buktinya lu gagal gitu loh. Padahal itu kita sendiri yang membuat situasi itu kayak gitu, ngerti nggak lu? Jadi iya, itu yang gua Vin, daily gua ketangkep ke situ, Vin, daily sampai detik ini gitu ya, meskipun gua melatih mindfulness dan gua nge-gap diri gua lagi ngerasain itu gitu loh, tapi tetap aja, makanya gue intrik, gue pengen tahu gimana cara konkret lu untuk merubah itu gitu loh, merubah mindset itu gitu loh. Gimana ya cara konkretnya? Itu proses sih menurut gue. Yang jadi titik beratnya adalah ketika gue mulai melepaskan rasa perfeksionis satu, sama selalu mikirin omongan orang atau opini orang. Nah itu begitu gue udah mulai melepaskan diri dari situ, itu kayaknya lebih mudah untuk berjalan di jalan yang lu nggak tahu sebelumnya gitu. Nah jadi kalau dibilang konkretnya ya, gue juga bingung sih jawabnya, itu lebih kayak ke prosesnya sih. Lu ada identitas yang ngerasa lu harus ini nggak? Lu harus jaga nggak? Identitas yang lu harus keep, image yang harus lu keep gitu nggak? Gue nggak tahu apa ini bisa dibilang image, cuma ini berkaitan banget sama dulu gue waktu kuliah musik ya. Waktu gue kuliah musik tuh gue rasanya kayak gue harus bisa jadi the best gitu kan. Dan itu racunnya justru karena gue juga dikelilingi
dikelilingi oleh orang-orang yang berpikiran sama seperti itu gitu. Jadi gagal kalau di dulu waktu kuliah adalah di saat lu kalau lu perform, lu salah memainkan not itu udah kayak sebuah kegagalan gitu, baik. Nah itu berlindung di nama perfeksionis ya. Dan kenapa gue bisa merasa kayak gitu juga? Karena ya kalau misalkan teman-teman gue konser gitu ya, ditanya gitu abis konser kan biasanya gue suka selamatin dong, selamat ya abis konser gitu. Tadi gue mainnya salah di sini, salah gitu. Jadi kayak gue langsung mendapatkan kesan bahwa salah main not sama dengan gagal gitu. Nah, jadinya mulainya dari situ tuh. Nah, tapi setelah akhirnya gue mulai kayak melepaskan itu, karena waktu juga lo tahu ada suatu kejadian yang bikin gue down banget, itu adalah hasil dari gue terlalu mengejar perfeksionisme dan terlalu memikirkan opini orang lain. Ya mungkin yang lu bilang menjaga image itu. Nah akhirnya itu jadi kayak distraktif gitu kan buat gue. Nah akhirnya gue juga merasa udahlah capek kayak gitu. Dan di saat gue merasa capek itu barulah gue sadar ya udah nggak apa-apa gagal gitu. Dan itu juga kan gagal bukan gagal yang lu sengaja gitu loh. Gagal yang banyak faktornya gitu. Kenapa lu bisa, kalau dalam case gue salah memainkan not tersebut gitu. Dan dari situ justru lu belajar kan. Nah itu ya konsep itu yang gue nggak pernah ngeh gitu, ada kayak gitu. Pokoknya kalau gagal ya gagal gitu, bukan gagal adalah sebuah proses menuju berhasil gitu. Nah itu sih. Opini orang sekarang udah nggak nyenggol lu sama sekali? Dikit sih, Bay. Gini, sekarang gini Vin, ngomongin tentang mencoba hal baru gitu ya, atau menjalani satu jalan yang tadinya kita nggak tahu, yang memang faktanya adalah kita nggak akan tahu masa depan itu seperti apa. Itu adalah fakta nomor satu. Nomor dua, menjalani sesuatu hal yang baru gitu loh. Nah, gua ada momen dimana misalkan gua decide untuk melakukan sesuatu hal yang baru, dan itu di luar dari ekspektasi dan harapan orang di sekitar gue, misalnya gitu ya. Gue nggak takut untuk memulai itu, atau challenge gue bukan di memulainya, tapi setelah gue mulai, tiba-tiba bebannya bahwa apa yang gue udah lakukan sekarang ini gue mesti nunjukin ke mereka bahwa gue bener dan gue sukses gitu loh. Ngerti nggak lo? Sehingga lagi-lagi itu balik ke titik awal di mana lu mungkin memang melakukannya gitu loh, tapi lu jadi kayak ada pressure yang sebenarnya nggak harus ada gitu loh. Jadi kayak lu tuh pengen nunjukin bahwa nih lo bener lo yang gue ambil gitu loh. Nih lo kalian yang salah nggak percaya sama gue gini gitu. Nah, buat elaborate itu lebih lagi, gue jadi